Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulus Santi Pondok Beda Kalam Siba Banten Indonesia akan membacakan 30 mahfuzat, 10 hadis dan 5 doa. Mahfuzat ke-1, mengucapkan dan menjawab salam. Absus salam, sebarkanlah salam. Mahfuzat kedua, anak yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Anjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Utlubil ilma minal mahdi ila lahdi, carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Utlubil ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai negeri Cina. Al ilmu nurun wajhalu darun, ilmu itu cahaya, bodoh itu cahaya. Mahfuzat ketiga, menghormati kedua orang tua. Akrim umaka wa abaka, hormatilah ibu dan bapamu. Al jannatu tahtal aqdamil ummahati, surga itu terletak di bawah telapak kakimu. Al ilmu nurun wajhalu darun, ilmu itu cahaya, bodoh itu bahaya. Mahfuzat keempat, sayang adik, kakak dan teman. Akriman lunaka, sayangilah orang lain selain dirimu. Al adibu mahbubu, orang yang sopan santun itu dicintai. Wafid janaha kalil mu'minin, hendaklah kamu bersikap santun kepada orang yang beriman. Tabasumuka biwajhika shadaqah, senyum ceria di wajahmu ketika bertemu temanmu adalah sedekah. Mahfuzat kelima, setia kawan, silman kotoak, sambunglah orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. La yadulul jannata qati'u, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. Mahfuzat keenam, menghormati tamu. Akrim daifak, muliakanlah tamu. Akrim ustadak, mahfuzat ke-7, menghormati guru. Akrim ustadak, muliakanlah guru. Mahfuzat ke-8, menjaga lidah. Salamatul insani fi hifdil lisan, keselamatan manusia terletak pada penjagaan lidahnya. Ulairu aulia smut, bicara baik atau diam. Mahfuzat ke-9, adab makan. La takul qaima, janganlah kamu makan sambil berdiri. Kulu wasrobu halalan thayyiba, makan dan minumlah yang halal dan baik. Wala tasrofu innahu la yuhibbul musrifin, janganlah kamu israf berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Mahfuzat ke la tumaji ta'am, janganlah kamu mencaci makanan. Mahfuzat ke-10, adab di kamar mandi. La tukalim bil hamam, janganlah kamu ngobrol di kamar mandi. Mahfuzat ke-11, adab tidur. As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Mahfuzat ke-12, menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Mahfuzat ke-13, sayang binatang. Innallaha riqqo yuhibbul riqqo, Allah maha lembut, mencintai kelembutan. Mahfuzat ke-14, mencintai tanaman. Man yajro yasud, siapa yang menanam akan panen. Lakod goro suhata akalna, sesungguhnya orang terdahulu telah menanam sehingga kita memakan buahnya. Mahfuzat ke-15, aku anak disiplin. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Hadis ke-1, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, rawahul Bukhari. Artinya, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah safian yasabi, rawahul Ahmad wal Muslim. Artinya, bacalah kamu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya.
Hadis ketiga, hadis riwayat Ahmad wa Muslim. Hadis ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Rawahul Ibnu Abil Bar. Artinya, mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abil Bar. Hadis keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya falaihi bil ilmi wa man arada akhirata falaihi bil ilmi wa man aradahuma falaihi bil ilmi. Ucapan Umar bin Abdul Aziz. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan duniawi, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan ukhrawi, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Ucapan Umar bin Abdul Aziz. Hadis kelima, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waraja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahul Tirmidzi. Artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari suatu ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis keenam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Tirmidzi. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan suatu ilmu, niscaya Allah akan memudahkannya ke jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ketujuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Rawahul Al-Bazzar. Artinya, barang siapa yang menyebut tiada Tuhan selain Allah dengan ikhlas, niscaya masuk surga. Hadis riwayat Al-Bazzar. Hadis ke-8, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabairil israku billah wa qatlu nafsi wa uququ walidaini wa sadatu zur. Artinya, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, berani kepada orang tua, dan kesaksian palsu. Hadis riwayat Al-Bazzar. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-9, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasu, idza hadasa kadaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina wana. Rawahul Sahihon. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Bila berbicara dusta, bila berjanji ingkar, dan bila dipercaya hianat. Rawahul Sahihon. Hadis ke-10, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafabil mari kadiba ayyuha disama sami'a. Rawahul Bukhari dan Muslim. Artinya, cukuplah bagi seseorang disebut sebagai pendusta bila ia suka menceritakan apa yang ia dengar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ke-1, doa naik kendaraan. Subhanalladzi sahara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya, Maha suci Tuhan yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami tidak kuasa mengendalikannya, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Doa kedua, doa menuntut ilmu. Allahumma arizna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wafta alaina bimarifatika wa sahilana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, dan bukakanlah kepada kami makrifatmu dan mudahkanlah kami dalam menggapai pintu-pintu anugerahmu, wahai Zat yang paling penyayang. Doa ketiga, doa
agar bertambah ilmu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah pula aku kepahaman yang baik. Doa keempat, doa memohon diberi kecerdasan. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Doa kelima, doa kebaikan dunia akhirat. Allahumma anfa'ni bima lamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilham. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzubillahi min adabin nar. Artinya, ya Allah, berilah kemanfaatan ilmu untukku, apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku ilmu yang dapat memberi manfaat bagiku, serta tambahkanlah ilmu untukku. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, dan sayangilah berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.